Apabila saudara dalam pengalaman dianiaya ataupun dalam pencobaan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan lari daripada Tuhan. Shalom, salam kasih dalam nama Tuhan Kristus. Saya Pendeta Lemtogar Saragi mau menyampaikan firman kepada saudara-saudara yang mendengarkan, pemirsa yang mendengarkan pada saat ini. Firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 12. Bunyinya seperti ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadinya ke dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat dalam kami. Saudara kasih dalam nama Tuhan Kristus, menurut firman Tuhan yang kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 12 yang berjudul bahwa setiap orang percaya ataupun orang Kristen harus tahan segala sesuatu. Dan di sini dikatakan bagaimana Rasul Paulus ketika dia melayani, menyampaikan firman Tuhan, mengadakan penginjilan, selama dia hidup di dunia ini tidak lepas dari tantangan hidup, masalah, persoalan. Dia pernah diintimidasi, ditangkap, dipenjara. Bahkan juga dia pernah terombang-ambing di tengah lautan. Dia pernah lapar, haus. Namun dia menyatakan pada saat ini dia ditindas tetapi tidak terjepit. Dia kehabisan akal tetapi tidak putus asa. Dia dianiaya tetapi dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia dihempaskan tetapi dia tidak binasa. Ini sangat sungguh luar biasa, saudaraku. Jarang orang Kristen seperti ini. Banyak orang Kristen ketika dia tidak punya uang, dia mengambil tindakan, dia pergi meminjam atau merampok atau mencuri. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau ada masalah atau sesuatu, engkau harus berdoa. Dan juga firman Tuhan melarang kita supaya jangan terhutang. Banyak orang Kristen kalau sudah dikasih meminjam, oh itu mujizat. Oh tidak. Nanti saya habis itu lalu dia bayar. Setiap hari dia cicil. Dia punya beban mental, punya beban untuk membayar hutang-hutang itu, sehingga pikirannya terfokus kepada hutang-hutang itu, tidak terfokus Tuhan lagi, tidak terfokus mujizat. Saya dapat menyaksikan hidup saya, kurang lebih saya 10 tahun berjualan. Saya jual sandal selama 10 tahun, saya terutang 100 juta, sehingga saya dipaksa untuk berhenti berjualan. Ketika saya berpunya utang,
5 rentenir 3 bank, sehingga saya putuskan berhenti berjualan dan melayani secara full time. Mulai saat itu saya punya niat, saya tidak mau berhutang lagi. Dan saya selama 5 tahun melayani Tuhan. Dari biaya, dari seluruh keperluan saya dicukupkan Tuhan. Dan tidak ada utang. Hidup saya berharap kepada Tuhan. Ketika kami tidak punya beras, tidak punya ikan dalam pelayanan, saya hanya punya uang 5.000 perak. Saya beli telur 3, itulah saya bagi 4 orang, 2 anak bersama istri. Puji Tuhan sampai saat ini saya dan keluarga dipelihara oleh Tuhan. Dan juga pikiran saya hanya terfokus kepada Tuhan. Suatu ketika istri saya berkata, "Pak, tidak ada uang untuk beli ikan belanja." Saya katakan, "Tuhan sediakan, Tuhan sediakan." Ternyata kami berdoa, berseru, sore harinya ada yang mengantar berkat. Demikianlah terus menerus dari hari ke hari. Dan sampai saat ini pemeliharaan Tuhan sangat terbukti. Ketika itu bukan nggak banyak tantangan, saudaraku, seperti yang dialami Rasul Paulus ini. Kalau dikatakan di dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang memisahkan kita dari Kristus? Yang pertama, penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tidak ada yang memisahkan kita. Mari saya sampaikan buat saudara-saudaraku, apabila saudara dalam pengalaman dianiaya ataupun dalam pencobaan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan lari daripada Tuhan. Memang dalam Alkitab ada beberapa contoh dalam Alkitab. Salah satu contohnya ketika Esau kelaparan karena sepiring kacang merah, dia jual hak kesulungannya kepada Yakub. Ketika sudah tiba waktunya Yakub menerima hak kesulungan itu, menerima berkat itu, dia tahu, dia marah. Padahal sebelumnya dia terjual. Yang kedua, Esau, dia sering parang belantara, terpisah dari ayah dan ibunya, terpisah dari keluarganya. Dia sering berburu, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk diberkati, untuk mendapat berkat itu dari ayahnya. Yang kedua contoh, Judas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia jual Yesus karena uang. Dia tidak peduli. Dia cium Yesus, dia peluk. Tetapi dalam hatinya adalah uang. Karena dalam 2 Timotius 3:10 juga dikatakan, saudaraku, bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dalam 1 Petrus 4 ayat 14 ayat 16, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya, dinista karena Yesus Kristus. Jangan ada padamu menderita karena sebagai pembunuh. Ayat 18 dikatakan 1 Petrus 4 ayat 18, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa? Jika para pelayan, para pendeta tidak sebagai teladan, tidak sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat, bagaimanakah orang-orang yang di luar Tuhan, atau orang-orang yang berdosa, atau orang-orang fasik?
Maka untuk itulah saudaraku, mengikut Yesus itu tidak gampang. Harus mau pikul salib, harus mau ikut Yesus. Kalau saudara punya keputusan mengikut Yesus, kenapa yang kurang baik tidak kita terima? Yang baik harus kita terima, yang tidak baik kita terima. Kita bersungguh-sungguh, kita saling menyalahkan. Nah, disinilah saudaraku perlu ada suatu, sekali ikut Yesus tetap Yesus, jangan mundur. Tidak sedikit orang-orang Kristen, contohnya gadis, menjual imannya, pindah ke agama seberang. Oleh karena tergiur dengan dunia, tergiur dengan mobil, tergiur dengan harta. Tetapi Rasul Paulus, kita dicontohkan supaya seperti emas. Emas itu dimanapun dicampakkan tetap bersinar. Bahkan harga jual semakin tinggi, semakin dibakar, nilainya semakin tinggi, saudaraku. Jangan seperti kayu ataupun aluminium ataupun perak, ketika dibakar hitam. Ketika ada masalah, orang Kristen tidak ke gereja, tidak mau berdoa, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan suami. Pertahankan. Hai bagi orang-orang saudaraku yang keluarganya di dalam suatu tingkat persoalan, mungkin engkau ada mau cerai, ada mau pisah. Pertahankan keluargamu, pertahankan istrimu, pertahankan suamimu. Karena itulah panggilan Tuhan itu. Sebab apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh dunia ataupun manusia. Salah satu contoh, ketika zaman Nebukadnezar, Daniel, saudaraku, mereka diperhadapkan tentang penyembahan berhala dan penyembahan kepada Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat patung. Ini tertulis dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Raja membuat patung, bahkan memberikan suatu perintah, barang siapa yang tidak menyembah patung yang kubuat, kata Nebukadnezar, akan kubunuh, akan dicampakkan ke perapian yang 7 kali dipanaskan itu. Ada 3 orang Ibrani yang bernama Sadrak, Mesar, dan Abednego. Bertahan, mempertahankan imannya. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, kami tetap menyembah Tuhan. Tetapi jika jual Allah kami tidak melepaskan kami dari maut, dari perapian yang luar biasa, kami tetap puji Tuhan kami. Dengan arti kata diberkati atau tidak diberkati, kita tetap pegang firman Tuhan. Pandang Yesus. Jangan engkau lari, jangan engkau menjadi penipu, jangan engkau jadi pencuri, jangan engkau jadi berselisih. Pertahankan iman. Jangan engkau cakap-cakap kotor. Ketika orang lain mengejek engkau, jangan engkau cakap kotor. Jauhkan dalam firman Tuhan Efesus 2 itu. Jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Contoh yang kedua itu Ayub. Ayub dengan penyakit, anaknya diambil, hartanya diambil, istrinya malah mencak-mencak. Masihkah engkau sembah Allah kamu seperti itu? Apa jawab Ayub?
Kalau yang baik engkau terima daripada Tuhan, yang tidak baik kenapa enggak kau terima? Banyak gereja anak-anak Tuhan atau gereja-gereja yang tidak sanggup. Kalau miskin hamba Tuhan katanya kurang berdoa, mereka akan menganut teori kemakmuran. Kalau menderita hamba Tuhan dikatakan kurang berdoa, ketahuilah saudaraku bahwa dunia ini seperti roda pedati. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kalau saudara lagi di bawah, jangan putus asa. Kalau saudara sudah diberkati atau di atas, jangan engkau tinggi hati. Karena tinggi hati orang sombong mendahului kehancuran. Maka untuk itulah saudaraku, ada beberapa hal contoh yang menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi kita. Dikatakan di sini, hadiah yang terbaik untuk orang tua adalah menghormati orang tua itu. Hadiah yang terbaik buat suami adalah kesetiaan. Hadiah yang terbaik buat istri adalah kasih sayang. Hadiah yang terbaik buat anak adalah teladan yang baik. Hadiah yang terbaik untuk sahabat adalah pengertian. Hadiah yang terbaik untuk musuh adalah pengampunan. Semua orang menghargai, saling mengasihi sesama kita. Jangan pernah takut untuk mengasihi orang lain, untuk memberi bantuan kepada orang lain. Petani ada menuai jika ada mereka yang menabur. Jangan hanya mau memberi jika ada keuntungan saja. Jangan kamu memberi karena ada maunya. Selama ada kesempatan, marilah kita menjadi orang yang murah hati, pengasih. Hidup ini seperti gemah, yang apa yang dikeluarkan akan kembali kepada kita. Untuk itulah saudaraku, jangan pernah putus asa. Lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah kasih. Jangan takut memberi, jangan takut mengasihi orang lain. Ketika saudara Tuhan melihat bahwa engkau bertahan, maka Tuhan akan memberikan hadiah bagimu, yaitu mahkota kehidupan. Tujuan masuk dan kita adalah Yerusalem baru surga. Itulah yang terakhir. Karena dalam dunia ini hanya sementara. Apa yang kau tabur di dunia ini akan tercatat di surga. Taburan benih yang baik, engkau akan menghasilkan yang baik. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Dan hamba-Mu yakin setiap pendengar, setiap firman yang disampaikan akan mengandung berkat yang berlimpah-limpah, 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Dan roh pertobatan, setiap orang mendengar, roh pertobatan akan turun bagi dia. Dengar-dengar akan firman Tuhan, maka imannya akan bertumbuh, berakar sampai berbuah, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.